Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Anwar Fatoni, selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar Keuangan Islam. Di sini saya, Amalia Solikha, dengan NIM 2010 1160 ingin menjelaskan mengenai sejarah investasi dan pasar modal syariah dan konsep investasi syariah sebagai bahan pemenuhan uji coba pembelajaran pertama pada mata kuliah Pasar Keuangan Islam. Yang pertama ada investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan modal, baik itu uang maupun aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan investor atau pemodal suatu saat nantinya akan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada sejarah investasi. Sejarah investasi ini dimulai pada masa kolonialisme kuno, yaitu pada abad 17 sampai 18, di mana pada masa ini ditandai dengan adanya pembangunan perusahaan-perusahaan oleh Spanyol, Belanda, dan juga Inggris yang pada saat itu mendirikan tambang-tambang dan juga perkebunan. Kemudian dilanjutkan pada masa imperialisme baru pada abad 19, yaitu investasi di negara-negara Eropa dalam beberapa fasilitas perkebunan, jalan-jalan, serta pusat-pusat kota pada saat itu sudah membuat sebuah infrastruktur yang berperan penting untuk negara-negara jajahan tersebut. Selanjutnya ada masa modern atau pada tahun 1960-an, di mana ini dimulai saat negara-negara sedang berkembang guna memperkenalkan strategi pengganti impor sebagai cara yang diperkirakan paling cepat dalam menuju industrialisasi. Di sini ada sejarah investasi di Indonesia. Sejarah investasi di Indonesia ini diawali eh, pada awal kemerdekaan atau di mana yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1965, di mana arus investasi ke Indonesia ini masih belum ada. Hal ini tuh disebabkan karena seluruh perusahaan sudah dinasionalisasi guna kepentingan nasional. Kemudian dilanjutkan pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1967 hingga 1997, di mana pada masa ini ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 mengenai penanaman modal asing serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 mengenai penanaman modal dalam negeri. Kemudian dilanjutkan pada saat Orde Reformasi, yaitu tahun 1998 hingga 2004, di mana arus investasi mengalami penurunan. Nah, hal ini tuh dilihat dari jumlah investasi yang masuk ke Indonesia ini sangat sedikit. Nah, pada awal tahun 1997, merupakan awal pertumbuhan negatif investasi asing. Nah, lalu pada tahun 1959, adanya suatu catatan yang buruk bagi investasi karena terjadinya penurunan yang secara terus-menerus sampai pada tahun 2003. Selanjutnya ada pasar modal. Nah, pasar modal ini menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, pasar modal syariah sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada sejarah pasar modal. Sejarah pasar modal ini diawali pada tahun 1912, yaitu dengan berdirinya Vereniging for the Effect Tangible oleh Belanda di Batavia atau Jakarta untuk memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Nah, ini tuh sempat ditutup pada tahun 1914 karena Perang Dunia Pertama, namun dibuka kembali pada tahun 1918. Selanjutnya pada tahun 1925, perkembangan pasar modal ini di Batavia sangat pesat, sehingga didirikan lagi bursa di Surabaya dan Semarang. Resesi ekonomi Perang Dunia Kedua dan penjajahan Jepang membuat bursa Semarang dan Surabaya ini ditutup pada tahun 1929 dan Jakarta pada tahun 1940. Dilanjutkan pada tahun 1952, di mana Bursa Efek Jakarta ini dibuka kembali dan operasionalnya dilakukan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek yang beranggotakan bank negara, swasta, dan efek pialang.
Berlanjut pada tahun 1977 hingga 1987, di mana perkembangan pasar modal mengalami kelusuan yang disebabkan karena prosedur emisi saham dan obligasi yang terlalu ketat, adanya batasan fluktuasi harga, dan lain sebagainya. Kemudian berlanjut pada tahun 1987 hingga 1988, di mana pasar modal mulai bergairah setelah muncul paket kebijaksanaan pada tahun 1978 dan 1988 yang menyederhanakan syarat emisi saham dan obligasi, menghapus pungutan, menghapus batasan fluktuasi saham, dan memberikan dorongan bagi swasta untuk masuk ke pasar modal. Kemudian pada tahun 1989 hingga 1992 tercatat 37 perusahaan go publik pada tahun 1989. Nah, pada periode ini berdiri PT Bursa Efek Surabaya, Bursa Paralel Indonesia, dan Bursa Efek Jakarta yang menggantikan peran Bapepam sebagai pelaksana bursa. Berlanjut pada tahun 1995 sampai sistem JATS atau Jakarta Automatic Trading System, di mana JATS atau Jakarta Automatic Trading System ini memulai perdana transaksi secara otomatis dan tanpa bukti fisik. Bursa Efek Bursa Paralel Indonesia dan Bursa Efek Surabaya melakukan merger. Kemudian pada tahun 2007 hingga 2008, Bursa Efek Surabaya dan Jakarta melakukan merger pada akhir 2007 dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia ini diawali dengan terbentuknya reksadana syariah pertama oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tahun 1997, kemudian dilanjutkan dengan berdirinya Jakarta Islamic Index, yaitu oleh kerjasama PT Dana Reksa Investment Management bersama Bursa Efek Jakarta. Kemudian pada tahun 2002 terbit pertama kali sukuk pertama, yaitu oleh PT Indosat Tbk dengan akad mudharabah. Dilanjutkan pada tahun 2003, di mana di sini diterbitkan Fatwa Pasar Modal Syariah nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kemudian pada tahun 2006 diluncurkannya regulasi pasar modal syariah nomor IX-A13 dan IX-A14. Nah, pada tahun 2007 diterbitkannya Daftar Efek Syariah atau DES. Kemudian pada 2008, ini pertama kalinya surat berharga syariah negara ini diterbitkan, yaitu dengan seri IFR 0001 dan IFR 0002. Dan di tahun ini juga Undang-Undang SN nomor 18 tahun 2008 ini juga diterbitkan. Selanjutnya, pada tahun 2011 diluncurkannya pertama kali Indeks Saham Syariah Pertama atau ISI dan Syariah Online Trading atau SOTS pertama ini ada di Indonesia. Kemudian dilanjut pada tahun 2013, di mana Exchange Traded Fund atau ETF Syariah ini pertama kali diluncurkan juga. Dan pada tahun 2015, launching roadmap pasar modal syariah periode 2015 sampai 2019. Namun karena kini sudah berganti periode, OJK telah meluncurkan roadmap pasar modal syariah yang terbaru yaitu pada periode 2020 hingga 2024. Selanjutnya pada tahun 2016, reksadana syariah efek luar negeri ini pertama kali diluncurkan juga. Selanjutnya ada pasar uang. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Sedangkan pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Di sini ada sejarah pasar uang. Sejarah pasar uang ini dimulai karena dunia mengalami krisis moneter secara global, maka muncullah sebuah ide di dunia perekonomian, yaitu diadakannya sistem simpan pinjam kredit baik jangka panjang maupun jangka pendek seperti SBI, SBPU, SUN, Repurchase Agreement yang akan bisa membantu perekonomian di saat krisis moneter. Kemudian pada tahun 1968, Bank Indonesia membentuk Tim Persiapan Pasar Uang dan Modal tahun 1969 yang diketuai Gubernur Bank Indonesia tahun 1972. Tim ini diganti dengan Badan Pembina Pasar Uang dan Modal yang masih diketuai oleh Gubernur Indonesia pada penghujung tahun 1967. Badan inilah yang melahirkan BAPEPAM atau Badan Pelaksana Pasar Modal dan PT Persero Dana Reksa. Kemudian, alasan kenapa pasar uang dibutuhkan dalam sistem perekonomian adalah banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflows atau inflows dan outflows untuk mengatasi masalah tersebut. Perusahaan pada saat kasnya mengalami defisit, maka perusahaan tersebut sementara dapat memasuki pasar uang sebagai peminjam dengan mencari lembaga keuangan atau pihak lain yang memiliki surplus kelebihan dana. Kemudian pasar uang atau money market di Indonesia ini masih relatif baru dibanding dengan negara-negara maju. Namun perkembangan dunia ini, maka pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang dalam pasar uang. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek seperti untuk keperluan modal kerja. Nah, sejarah pasar uang syariah. Nah, sebenarnya ini tidak ada catatan pasti mengenai kapan berdirinya pasar uang syariah di Indonesia, di mana dimulai pada tahun 1997 menjadi tolak ukur dalam sejarah pasar uang di Indonesia. Selanjutnya berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada 1 November 1951 yang digagas oleh tim perbankan tim perbankan MUI. Nah, selanjutnya pada tahun 1998 terdapat penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimana ditegaskan bahwa di Indonesia terdapat dual banking system yaitu konvensional dan syariah. Nah, peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan yang ditandai dengan berdirinya beberapa bank Islam lain. Nah, yakni Bank IV, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh, dan lain-lain. Kemudian dengan bermunculnya bank syariah di Indonesia, maka pasar uang sangat dibutuhkan karena pasar uang syariah sendiri ini memiliki fungsi yaitu sebagai alternatif yang memberikan sumber dana atau menanamkan modalnya di lembaga keuangan bank maupun yang bukan lembaga keuangan bank. Nah, selanjutnya dikeluarkanlah DSN MUI tentang pasar uang syariah yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 37 DSN MUI X 2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Dengan mulai bermunculnya perbankan syariah pada tahun 1998 dan dikeluarkannya Fatwa DSN MUI tentang pasar uang antar bank syariah tahun 2002, maka kemungkinan pasar uang syariah hadir pada kisaran tahun 1998 sampai 2002. Nah, di sini ada studi kasus, yaitu Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan pasar modal dan investasi syariah. Pada tahun 1999, Indonesia meluncurkan lembaga pengawas syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional atau DSN, untuk memberikan pengarahan dan fatwa syariah terkait produk keuangan syariah. Nah, sejak itu, pasar modal syariah dan investasi syariah di Indonesia terus tumbuh. Pada tahun 2019, nilai total aset industri keuangan syariah di Indonesia mencapai 1.468,07 triliun dengan market share keuangan syariah Indonesia mencapai 9,01% dari aset keuangan nasional. Pasar modal syariah di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang pesat dari sisi nilai transaksi. Menurut Ma'ruf, juga meningkat signifikan dari 920 miliar pada 2016 menjadi 3,8
3,58 triliun pada Oktober 2020. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia adalah dukungan pemerintah melalui kebijakan yang mendukung pengembangan industri keuangan syariah. Pemerintah Indonesia juga mendorong masyarakat untuk berinvestasi dalam produk keuangan syariah melalui program-program seperti sukuk retail dan tabungan haji. Di samping itu, faktor lain yang mendorong pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia adalah tingginya permintaan masyarakat akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim cenderung memilih produk keuangan syariah karena dianggap lebih sesuai dengan nilai dan prinsip mereka. Namun pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia juga masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang produk keuangan syariah, kurangnya sumber daya manusia yang terampil di bidang keuangan syariah, dan perbedaan pandangan di antara ulama terkait dengan prinsip syariah yang harus diterapkan dalam produk keuangan. Dalam rangka memperkuat pasar modal syariah dan investasi syariah di Indonesia, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk keuangan syariah, meningkatkan sumber daya manusia yang tampil di bidang keuangan syariah, serta memperkuat kerjasama antar regulator dan pelaku industri untuk mengembangkan produk keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada konsep investasi syariah. Nah, ini tuh merupakan suatu kegiatan produktif yang menguntungkan bila dilihat dari sudut pandang teologis dan menjadi untung rugi jika dipandang dari sisi ekonomi. Karena tidak bisa terlepas dari adanya suatu ketidakpastian atau uncertainty of loss dalam kehidupan manusia, serta harus dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i dilihat dari sudut pandang teologis. Nah, tujuan dari investasi syariah ini adalah untuk menanam modal dengan tujuan menambah keuntungan dan mencari kelebihan nikmat Allah. Di sini ada prinsip investasi syariah dan norma dalam berinvestasi. Dalam prinsip syariah ini terdapat prinsip halal, yaitu dapat ditinjau dari sisi tempat dan proses usahanya. Kemudian ada prinsip berkah, di mana prinsip berkah ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan keuntungan secara produktif sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya ada prinsip pertambahan nilai, di mana dalam prinsip ini investor dituntut untuk memperhatikan aspek kehalalan dan keberkahan dalam mencari keuntungan. Dan yang terakhir ada prinsip realistis, di mana dalam prinsip realistis ini seorang investor harus memilih aset yang memiliki return positif. Selanjutnya ada norma dalam berinvestasi. Ini ada dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Kemudian ada menurut hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya berikanlah kesempatan kepada mereka yang memiliki tanah untuk memanfaatkannya dengan caranya sendiri, dan jika tidak dilakukan, hendaklah diberikan pula orang lain agar memanfaatkannya. Di sini juga terdapat landasan hukum investasi syariah, yaitu Fatwa DSN nomor 5 tentang jual beli saham, nomor 20 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, kemudian ada nomor 32 tentang obligasi syariah, nomor 33 tentang obligasi syariah muamalah, nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, dan ada pada nomor 41 tentang obligasi syariah hijaroh. Selanjutnya ada jenis dan pola investasi. Nah, jenis ini ada investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung ini, investor atau penanam modal menyalurkan dananya pada usaha atau proyek secara langsung. Sedangkan yang investasi tidak langsung ini, investasi ini di mana investor menyalurkan dananya kepada manajer atau perusahaan investasi tertentu. Kemudian investor tersebut akan mendapatkan bukti investasi berupa sertifikat investasi seperti saham, obligasi, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Dan pada pola investasi, di sini terdapat dua, yaitu ada penyertaan modal dan kemitraan modal. Pada penyertaan modal ini dibagi menjadi dua, yaitu ada equity participation dan quasi equity participation. Pada kemitraan modal ini terdapat dua macam, yaitu dalam bentuk mudharabah dan dalam bentuk musyarakah. Selanjutnya ada proses investasi syariah. Proses investasi syariah ini pertama yaitu menentukan tujuan investasi. Setelah itu lakukan analisis sekuritas.
Kemudian, pembentukan portofolio dilanjutkan dengan melakukan revisi portofolio dengan melanjutkan revisi portofolio jika diperlukan. Dan yang terakhir, yaitu mengevaluasi portofolio. Selanjutnya ada manajemen resiko investasi, yaitu di mana melakukan manajemen resiko merupakan bagian dari maqasid syariah, yaitu hifz amal. Risiko tidak bisa dihilangkan, namun bisa dimitigasi. Nah, langkah mitigasi resiko ini dalam berinvestasi, yaitu ada pertama, mengidentifikasi berbagai bentuk risiko dalam investasi. Yang kedua, menentukan langkah mengurangi risiko sesuai karakteristiknya. Nah, di sini ada kasus, yaitu kisah korban investasi tanpa riba atau yang marak dipromosikan sebagai investasi syariah, terus bergulir dengan berbagai macam versi. Nah, kasus investasi berbalut syariah ini, yaitu pada Kampung Kurma, yang baru-baru ini terjadi cukup menyita perhatian masyarakat, termasuk para pelaku bisnis. Nah, Alami sebagai pelaku bisnis peer-to-peer atau P2P financing syariah turut merasa prihatin atas kejadian yang menimpa para korban. Nah, tidak tanggung-tanggung kerugian masyarakat atas investasi tersebut mencapai miliaran rupiah. Nah, Alami juga menyayangkan tindakan oknum yang dengan mudah menjual nama syariah sebagai media promosi. CEO Alami mengatakan tidak semua investasi syariah itu bodong. Namun harus diakui bahwa menjalankan bisnis syariah itu tidaklah mudah. Tidak sekedar memasang kata syariah atau dipromosikan oleh tokoh-tokoh muslim. Lantas menjadikan bisnis apapun syariah. Nah, harus ada penilaian dan pengakuan dari lembaga-lembaga resmi. Oknum yang menggunakan emblem syariah, bebas riba, dan lain sebagainya, menargetkan masyarakat yang tergiur dengan imbal hasil tinggi, namun masih peka terhadap unsur syariat. Nah, karenanya penggunaan kata investasi syariah ini dianggap bisa memuluskan jalan dan pengambilan keputusan calon investor. Nah, hal inilah yang membuat banyak masyarakat terjebak. Nah, di satu sisi mereka ingin mengambil hasil tinggi, di sisi lain ada endorsement dan iklan-iklan menarik yang menekankan kata-kata syariah. Padahal masih banyak aspek yang harus dinilai untuk memastikan bahwa apakah penawaran tersebut betul-betul skema investasi dan sudahkah mengikuti jalur legalitas yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, perusahaan berbasis syariah memiliki tantangan sendiri dalam membangun citra positif uh, di tengah penerimaan masyarakat Indonesia yang notabene masih belum memandang perusahaan atau instansi ekonomi syariah ini sebagai pilihan utama. Perlu ada pendekatan khusus untuk mengedukasi masyarakat tentang konsep keuangan syariah, baik itu berupa simpanan maupun investasi. Masyarakat perlu memahami secara utuh pentingnya konsep syariah agar terhindar dari persoalan riba atau penetapan bunga secara sepihak. Nah, dalam konsep investasi, calon investor pun harus mengenal adanya praktik boror atau ketidakjelasan akad, tadlis atau tidak transparan, maisir atau ketidakjelasan tujuan atau spekulasi, doror atau bahaya, zulm atau kerugian salah satu pihak, dan haram. Sekian penjelasan mengenai materi tersebut, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.